Dua dekad perdamaian membuka lembaran baharu untuk Aceh. Dari kopi gayo ke minyak nilam, dari kelapa sawit ke biji besi, negeri ini kaya dengan komuniti unggul. Namun cabaran kini bukan konflik, tetapi bagaimana hasilnya dimanfaatkan untuk ekonomi serantau. Bukan lagi Medan atau Jakarta, tetapi kiblatnya dialih ke Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Pada Ogos lalu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau lebih mesra digelar Mualim melafazkan ikrar baharunya untuk mengalihkan kiblat ekonomi ke Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Ucapan itu menjadi simbolik arah tuju Aceh, mencerminkan aspirasi baharu warganya. Kita melihat visi Pak Gubernur kami hari ini juga sangat terbuka untuk membuka diri terhadap siapa saja yang ingin bekerja sama-sama kami. Tapi ketika hubungan ini dibangun, misalnya akan dibangun transportasi pengiriman barang dari sini ke Malaysia, dari Malaysia ke sini, adakah barang yang akan dikirim ke Malaysia itu apa? Nah, itu terpikirkan nggak sama pemerintah? Statistik perdagangan luar negeri Aceh 2024 menunjukkan nilai ekspor ke Malaysia berjumlah 14.62 juta dolar Amerika FOB atau 66.91 juta ringgit. Bagaimana 5 juta warga Aceh menerima manfaat daripada aktiviti ekonomi ini? Secara populasi, pertumbuhan ekonomi 5 juta itu masih rendah. Dia tidak akan terangkat. Nah, dari hasil komoditi yang ada di Aceh, yang terjamin harga pasarnya adalah luar negeri. Malaysia lebih terjamin harga pasar daripada ke Medan, lebih dekat. Nggak ke Jakarta, lebih jauh. Melalui visi Mualim, Kerajaan Aceh menggerakkan syarikat berkaitan negeri Pembangunan Aceh atau PEMA sebagai pemacu utama strategi ekonomi baharu. Pada akhirnya kita harus banyak terhubung gitu, terutama dari sektor ekonomi dan pertukaran komoditi. Dan PEMA sedang membangun connectivity untuk jalur laut antara Aceh dan Penang Port atau Port Lang untuk connectivity orang dan barang gitu. Dan ini menjadi jalan baru, peta baru untuk connectivity ekonomi. Komunitas Aceh ini tidak panjang lagi rantai suplainya menuju konsumennya. Kita bisa menginisiasikan nanti ekspor melalui Krunggukuh Port sampai ke Penang sebagai transshipmentnya. Dari transshipment di Penang bisa ke lintas negara lainnya. Perkebunan, habis itu perikanan, dan komoditas-komoditas unggul lainnya seperti nilam atau essential oil yang saat ini menjadi unggulan komoditas Aceh. Dan saya rasa juga Malaysia dapat mempromosikan ini dengan rekanan negara-negara lainnya yang terkonek sama Malaysia lebih luas lagi. Namun kerjasama Aceh-Malaysia bukan hanya soal dagangan. Ia berpaut pada sejarah panjang konflik dan solidariti yang menjadikan hubungan ini lebih daripada sekadar ekonomi. Ketika konflik terjadi, banyak sekali masyarakat Aceh yang menjadi pengungsi di Malaysia. Dan saya kira itu juga hubungan yang sudah cukup lama karena sejak konflik terjadi. Dan juga sampai saat ini, karena ketika kerusuhan terjadi, bagaimana kemudian rakyat Malaysia juga beramai-ramai ikut membantu, begitu ya. Dan bagaimana jurnalis-jurnalis Malaysia ikut memberitakan terkait apa yang terjadi di Aceh. Kenapa Malaysia? Karena Malaysia merupakan daerah tetangga yang paling dekat. Kalau kita melihat di sisi yang lain, orang Aceh itu kalau misalnya sakit, dia memilih berobat ke Malaysia, bukan ke Jakarta, bukan ke Medan. Malaysia turut berperanan menjadi kunci dalam proses perdamaian Aceh, termasuk di meja rundingan yang akhirnya melahirkan MOU Helsinki pada Ogos 2005. Ketika kita mempersiapkan sudah di Helsinki, sudah ronde ketiga, round 3, itu kita sudah tahu ini akan ada. Kita harus panggil orang-orang yang mewakili Aceh lah, memberitahu mereka bahwa we are going to sign this. Jadi mana tepat? Kat Malaysia. Jadi tanpa Malaysia memang kita tak boleh lah. Nak jumpa 300 orang cakap macam tu, secure.
Jadi peran Malaysia ini tak pernah orang terima kasih, tak apa, ini yang tahu. Tapi bukan signifikan. The key is in Malaysia. Kemakmuran ekonomi tidak datang bergolek, melainkan setiap pihak berusaha bekerjasama untuk menjayakannya. Bagaimana Aceh selaku negeri di pasca konflik berusaha untuk menyampaikan ke arahnya, semua pihak pasti menantikan. Saya Sakmal dan juru kamera Rizal Rahim melaporkan untuk Astro Awani.